Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya hari ini kita tetap merasakan berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara-saudari, saya mengajak kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di dalam surat Ibrani pasal 3 ayat yang keempat. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa jadinya bila sesuatu bangunan dibangun oleh seseorang yang sebelumnya dia tidak pernah sama sekali membangun gedungan yang tinggi, atau membangun suatu stadion yang besar, atau membangun bangunan yang memiliki lantai yang cukup tinggi, tetapi sebelumnya dia belum pernah memiliki pengalaman, lalu diperhadapkan untuk membangun hal tersebut. Tentulah tidak akan mendapatkan hasil yang baik, tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal, atau barangkali bangunan itu akan rubuh. Karena sebenarnya ketika seseorang mau membangun rumah sekalipun atau bangunan yang besar juga dibutuhkan seseorang yang sangat ahli di bidangnya, yaitu ahli bangunan. Diperlukan arsitek yang handal, ahli bangunan yang bertugas untuk merencanakan, untuk merancang dan membangun. Oleh karena itu, dikatakan di dalam nats hari ini, sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan. Sedangkan untuk membangun rumah saja, atau gedung saja, atau apapun itu dibutuhkan ahlinya. Kalau dalam nats Ibrani ini digambarkan sebagai ahli bangunan. Tetapi kemudian dilanjutkan di dalam nats ini, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah, diperbandingkan dengan Allah yang menjadi ahli bangunan segala sesuatu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk membangun rumah atau bangunan diperlukan ahlinya, arsitek, supaya tidak terjadi kekacauan, supaya dapat merancang dan membangunnya. Dan dikatakan bahwa ahli dari semua bangunan adalah Allah. Ini mau menggambarkan bahwa hidup kita yang membangun, yang merancang, yang menciptakan adalah Tuhan. Dan Dia pasti sudah tahu segala sesuatu yang kita butuhkan. Karena Dia yang paling mengerti, Dia yang paling merancang, Dia yang sudah membuat desain untuk kehidupan kita. Dan tidak mungkin gagal dan tidak mungkin salah. Inilah yang dimaksudkan oleh renungan harian pada hari ini. Kita tahu saudara-saudari bahwa surat Ibrani ini ditunjukkan kepada jemaat Kristen Yahudi. Pada saat itu mereka mengalami penindasan dan banyak yang ingin meninggalkan Tuhan, atau tanda kutip mereka murtad meninggalkan Tuhan, kembali ke agama Yahudi lagi. Karena itu dituliskanlah surat ini untuk memperkuat iman percaya mereka dengan meyakinkan mereka bahwa Tuhan sungguh mengetahui jalan kehidupan kita karena Dia adalah ahli bangunan dari segala sesuatu. Tidak mungkin Tuhan merancang hidup kita, mendesain hidup kita, tapi Dia tidak menakar terlebih dahulu setiap keperluan yang diperlukan oleh setiap orang di dalam kehidupannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, gambaran tentang ahli bangunan ini dipakai di dalam konsep surat Ibrani.
Sebagaimana seorang arsitek ketika dia membangun sesuatu, dia akan menghitung semua kebutuhan dan biaya sampai proyek pembangunan itu selesai. Demikianlah Allah digambarkan sebagai ahli bangunan yang paling handal, ahlinya ahli bangunan. Bukankah Allah yang menciptakan dunia, Allah yang menciptakan kita, Dia yang membangun kehidupan kita, maka Dia sudah mengkonsep, Dia sudah merancang semua kebutuhan kita sampai pada akhir hidup kita. Jadi kalau hari ini kita mengalami kesulitan dan pergumulan atau kepenatan hati dan pikiran kita, mari kita ingat firman hari ini. Dia adalah ahli bangunan dari segala sesuatu. Dia ahli bangunan yang menciptakan, membangun kehidupan kita. Saudara-saudari, tidak ada segala sesuatu yang kita jalani yang tidak diperhitungkan Tuhan terlebih dahulu. Jika ada yang sakit, sudah cukup lama. Itu pun Tuhan sudah tahu sampai seberapa lama kita sakit, sampai pada akhirnya sudah Tuhan rancang semuanya. Yang diperlukan adalah bagaimana kita berserah kepada ahli bangunan kita, pemilik kehidupan kita. Kita adalah miliknya, kita adalah hasil karya Tuhan. Maka tidak mungkin rancangan Tuhan gagal, tidak mungkin apa yang digambarkan Tuhan dalam hidup kita ini gagal. Dia sudah mengkonsep semuanya sampai pada akhir hidup kita. Acap kali kita hanya melihat yang sekarang kita alami, oh aku begitu menderita, aku sakit terlalu lama, tapi endingnya kita tidak pernah tahu, karena ending dari hidup kita yang paling tahu adalah Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudari, mari siapapun yang sedang bergumul, meningkatkan iman kita kepada Tuhan. Dia pemilik hidup kita, jangan ragukan, sampai akhir hidup kita Dia tetap menopang kita. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Kami telah disegarkan kembali, diteguhkan kembali oleh firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menyapa kami dan mengingatkan kami bahwa pemilik hidup kami adalah Engkau saja. Engkaulah ahli bangunan dari segala sesuatu. Engkaulah yang membangun, merancang, mendesain kehidupan kami, perjalanan hidup kami masing-masing sampai pada akhirnya. Karena itu Tuhan, kami berserah kepadamu. Kami tidak akan menyerah oleh apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kami yakin bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami. Tuhan yang baik, berkatilah setiap pendengar firman Tuhan hari ini, dimanapun mereka berada dengan segala aktivitas mereka. Jika ada yang sedang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan. Dan kiranya juga Tuhan memberkati setiap pendengar firman hari ini yang sedang bergumul atau bersusah dengan segala problem yang mereka alami. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami menjalani hari ini dan sertailah kami. Di dalam Kristus Yesus, kami menyampaikan doa dan permohonan kami kepadamu. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas kami sampaikan kepada saudara-saudari dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Shalom.